Oke, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bahas tempat-tempat misterius di bumi ya. Betul, tempat di mana kapal, pesawat, bahkan, ya ampun, orang itu bisa lenyap begitu saja. Dan kalau bicara soal ini, pasti langsung kepikiran segitiga Bermuda kan? Itu yang paling terkenal. Ya, paling sering dibicarakan. Tapi dari materi yang Anda kumpulkan ini kayaknya ada pola yang lebih luas ya, nggak cuma Bermuda aja. Nah itu dia, makanya kita fokus ke 3 zona anomali utama kali ini. Betul. Pertama jelas, segitiga Bermuda di Atlantik. Lalu ada segitiga setan atau Devil Sea di Pasifik, dekat Jepang sana. Sama satu lagi yang mungkin kurang terkenal tapi nggak kalah aneh, segitiga Michigan di Danau Michigan, Amerika. Unik ya, di danau? Iya, jadi misi kita kali ini, kita mau gali kasus-kasus paling membingungkan dari 3 lokasi ini. Kita bedah juga teori-teorinya, baik yang ilmiah maupun yang agak spekulatif gitu yang ada di catatan Anda. Dan coba cari benang merahnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di sana? Oke, kita mulai dari yang paling ikonik dulu deh, Bermuda. Kasus Flight 19 tahun 1945. Ah ya, Flight 19. Ini kasus klasik banget. 5 pesawat pembom Angkatan Laut AS hilang pas latihan rutin. 5 sekaligus? 5. Dan parahnya lagi, 1 pesawat penyelamat yang dikirim buat nyari mereka ikutan hilang juga. Astaga, jadi total 6 pesawat. Berapa orang itu? Total 27 awak lenyap, nggak ada jejak. Komunikasi terakhir dari pemimpin penerbangan itu cukup bikin merinding. Dia bilang, semuanya salah. Bahkan lautan terlihat aneh. Aneh gimana maksudnya ya? Itu yang bikin penasaran. Dan di salah satu sumber Anda kan disebut soal laporan Angkatan Laut yang berubah itu. Nah, iya. Awalnya mereka bilang ini kesalahan pilot. Tapi kemudian laporannya diubah jadi penyebab tidak diketahui. Justru perubahan itu yang bikin spekulasi makin menjadi-jadi kan? Tepat. Selain pesawat hilang, ada juga fenomena kapal hantu yang sering disebut. Kayak Mary Celeste, mungkin yang paling tua. Atau Rubicon yang juga disebut di beberapa artikel. Kapal ketemu, utuh. Barang-barang pribadi masih ada, kadang makanan masih di meja. Tapi ya itu, krunya nggak ada, lenyap. Itu sih yang paling susah dibayangin ya. Kapalnya baik-baik aja, tapi orangnya hilang semua. Kok bisa gitu? Nah, disinilah sains coba masuk. Ada hipotesis soal gelembung gas metana dari dasar laut. Gas metana? Gimana tuh maksudnya? Jadi, teorinya, gelembung metana raksasa ini naik ke permukaan, terus mengurangi kepadatan air secara drastis. Kapal bisa langsung amblas gitu aja. Oke, masuk akal untuk kapal yang tenggelam. Tapi gimana dengan kapal yang utuh tanpa awak tadi? Kayaknya teori metana ini kurang pas ya. Betul, itu batasannya. Ada lagi teori soal awan heksagonal. Satelit katanya pernah mendeteksi awan bentuk segi 6 aneh di atas Bermuda. Awan segi 6? Iya, awan ini katanya bisa menciptakan semacam bom udara atau microburst, angin vertikal ke bawah yang super kuat. Bisa sampai 270-an kilometer per jam. Cukup buat menenggelamkan kapal atau menjatuhkan pesawat. Wow! Oke, itu penjelasan cuaca ekstrim. Lalu ada juga soal magnet kan? Anomali magnetik? Iya. Dulu memang ada garis agonik di area Bermuda. Itu garis di mana utara magnetik sama persis dengan utara geografis. Jadi kompas bisa ngaco di situ? Betul, bisa berputar nggak jelas atau nunjuk arah yang salah. Tapi perlu dicatat juga sumber yang lebih baru bilang garis agonik ini udah geser. Oh, udah nggak di Bermuda lagi? Udah nggak pas di situ lagi. Jadi relevansinya buat kasus-kasus yang lebih baru mungkin perlu dipertanyakan lagi. Oke. Jadi Bermuda ini kompleks ya. Tapi seperti yang kita bahas di awal, ini bukan satu-satunya tempat aneh. Mari kita geser ke Pasifik, segitiga setan, dekat Jepang. Ya, atau Mano Umi dalam bahasa Jepang. Lokasinya mirip-mirip Bermuda, di lepas pantai timur benua. Kasus yang sering diangkat itu hilangnya kapal riset Jepang, Kayo Maru no 5, tahun 1952. Kapal riset, kenapa ini signifikan? Karena kapal ini sengaja dikirim pemerintah Jepang buat menyelidiki laporan-laporan bahaya di area itu. Ironis banget kan? Kapal yang dikirim buat investigasi malah jadi korban juga. Wah, iya juga ya. Ini menunjukkan kalau pemerintah Jepang saat itu menganggap ancaman di sana serius. Sangat serius.
Dan yang menarik lagi, seperti yang Anda catat tadi, kemiripan geografisnya dengan Bermuda. Iya, garis lintangnya mirip. Sama-sama di lepas pantai timur benua, terus sama-sama punya palung laut yang dalam. Di Bermuda ada palung Milwaukee, di dekat segitiga setan ada palung Mariana. Rasanya kok terlalu banyak kebetulan ya kalau ini dianggap acak? Setuju. Kayaknya ada pola di sini. Dan polanya nggak berhenti di lautan. Kita ke daratan. Lebih tepatnya perairan darat. Segitiga Michigan. Nah, ini juga nggak kalah aneh. Ada kasus hilangnya Northwest Airlines Flight 2501 tahun 1950. Pesawat besar, 58 orang di dalamnya, hilang di atas Danau Michigan. Nggak pernah ketemu bangkainya sampai sekarang. 58 orang hilang begitu saja di danau? Iya, tapi mungkin kasus paling aneh dari segitiga Michigan ini adalah Stephen Kubacki tahun 1978. Oh, ini yang ceritanya gila banget sih. Dia hilang pas lagi main ski kan? Betul, jejak kakinya di salju itu katanya berhenti gitu aja. Nggak ada tanda perkelahian, nggak ada jejak lain, putus. Terus? Muncul lagi setahun lebih kemudian. Sehat walafiat. Tapi lokasinya itu ribuan kilometer jauhnya dari tempat dia hilang. Dan dia nggak inget apa-apa. Sama sekali nggak ingat soal waktu 1 tahun yang hilang itu. Blank. Bener-bener membingungkan. Ini semua nunjukin pola yang sama ya. Transportasi hilang, orang hilang. Tapi kita juga harus hati-hati kan? Nggak semua cerita itu beneran. Nah, penting banget ini. Seperti contoh yang ada di salah satu sumber sensasional Anda, kisah penerbangan Pan Am 914. Ah iya, yang katanya hilang 37 tahun terus tiba-tiba mendarat lagi itu, ceritanya dramatis banget. Dramatis, tapi 100% hoax. Itu bikinan tabloid Weekly World News. Nggak ada bukti sama sekali, penerbangan itu pernah ada atau hilang, lalu muncul lagi. Oke, jadi ini pengingat penting ya. Harus bisa memilah mana misteri yang punya dasar, mana yang cuma karangan. Tepat sekali. Apalagi kalau sumbernya beragam seperti ini. Verifikasi itu kunci. Jadi setelah kita lihat Bermuda, segitiga setan, dan Michigan berdasarkan semua materi ini, kita memang melihat titik-titik anomali global. Ada pola yang berulang dan belum ada jawaban pasti. Penjelasannya memang terbagi 2 kubu ya. Satu sisi coba pakai pendekatan ilmiah, fenomena alam, cuaca, magnetisme. Sisi lain lebih ke arah spekulasi, kekuatan tak dikenal, mungkin dimensi lain, atau hal-hal yang belum kita pahami aja. Dan mungkin ya, daya tarik utamanya memang bukan di jawaban finalnya, tapi justru di pertanyaannya itu sendiri. Betul. Misteri ini mendorong kita, dan Anda juga di rumah, untuk terus bertanya, terus mengeksplorasi batas pengetahuan kita tentang planet ini. Jadi, sebagai penutup Deep Dive kali ini, kami tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Melihat semua kemiripan dan pola di lokasi yang berjauhan ini, Bermuda, Pasifik, bahkan Danau Michigan, apakah ini semua cuma rangkaian kebetulan saja? Insiden acak yang kebetulan terjadi di tempat yang mirip? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih besar? Sebuah fenomena global atau mungkin kekuatan tersembunyi yang entah bagaimana menghubungkan titik-titik misterius ini di planet kita? Apa pendapat Anda?